Geger pernyataan Aliando Syarif yang mengaku dirinya mengalami tindakan kriminal berupa domestic abuse dari keluarga terdekat membuat publik bertanya-tanya. Bagaimana tidak, aktor muda idola banyak remaja itu mengaku dipaksa bekerja untuk menghasilkan pundi-pundi uang dan jika dirinya berhenti bekerja atau beristirahat, bahkan Ali diancam akan disiksa. Lantas seperti apakah tanggapan paman sekaligus mantan manajer Aliando, Dr. Muhammad Nur Danfit alias Dodon, melihat peristiwa tragis yang menimpa keponakannya itu? Benarkah Dodon terkejut dan tidak percaya bahwa keponakannya tersayang mengalami domestic abuse? Sementara itu, di mata sang paman, Aliando memiliki kesan tersendiri yang tidak bisa dilupakan. Mantan kekasih Prilly Latukonsina itu begitu tampak bertalenta karena darah seniman yang kental mengalir deras di nadinya. Lantas benarkah Dodon sampai rela untuk menomorduakan kuliah kedokterannya demi melambungkan nama Aliando di dunia hiburan tanah air? Tapi, apa yang membuat ia kini sama sekali tidak berkomunikasi dengan Aliando? Kendati tidak lagi sering bersua maupun berkabar dengan Aliando, Dodon justru mengaku prihatin dengan apa yang menimpa sang keponakan. Bahkan Dodon pun memiliki keinginan agar Aliando segera melakukan konsultasi psikologis dan berobat kepada dokter untuk mengobati penyakit mentalnya tersebut. Lantas benarkah sebagai paman, Dodon ingin langsung turun tangan mengobati Aliando agar segera bisa pulih dan kembali berkarya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengen kabarin kalau ada perencanaan ini ya, domestic abuse ya di rumah gue. Jadi gue sempat mau dikendalin orang untuk bisa menghasilkan uang untuk dia. Dan gue hampir aja menghajarnya dengan tangan gue ini sendiri. Kabar menggegerkan datang dari pesinetron muda Aliando Syarif yang baru-baru ini menghebohkan publik dengan pengakuannya yang mengabarkan bahwa ia sempat menjadi korban domestic abuse dari orang terdekatnya. Bahkan Ali pun juga mengungkapkan dirinya seringkali diancam untuk terus-menerus bekerja dan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Karena jika Ali tidak mau melakukan hal tersebut, maka mantan kekasih Prilly Latukonsina itu mengaku akan disiksa. Tidak pelak, peristiwa domestic abuse yang menimpanya itu pun membawa dampak negatif yang tidak main-main. Ali pun juga mengungkapkan karena hal tersebut, dirinya pun kini mengidap OCD akut. Melihat peristiwa pahit yang terjadi pada Aliando, seperti apakah tanggapan Dr. Muhammad Nur Danfit alias Dodon sebagai paman sekaligus mantan manajer bintang sinetron ganteng-ganteng serigala itu? Agak ketinggalan agak ribet ya, agak lumayan kan, terus juga jadi jarang komunikasi. Terus pas dengar muncul berita itu orang juga banyak nanya, lah saya juga bingung jawabnya apaan. Kejadian itu kapan, ini kapan sih nggak tahu juga kan. Cuman di setelah 2016 sampai kejadian itu saya nggak tahu tuh siapa juga yang megangnya ya. Entah siapa-siapanya yang diceritain juga saya nggak tahu. Waktu itu kan baru mulai muncul-munculnya ya, karena baru mau naik-naiknya ya. Maksudnya naik-naiknya dalam arti kata baru GGS. Maksudnya baru mulai grafiknya lagi bagus-bagus GGS. Habis itu saya nggak tahu lagi ceritanya. Gitu. Maksudnya udah nggak tahu. Kalau selama waktu itu sih sama abang nih fine aja sih. Maksudnya dalam arti kata
kayak capek-capek gitu aja. Kalau capek-capek mungkin sesekali ada, tapi kan nggak tahu kalau sampai harus vakum itu sih nggak tahu juga kan, katanya ada sempat vakum ya katanya. Jadi nggak tahu juga gitu ya, karena prosesnya kan kalau orang kan ya banyak yang berjuang sampai 10, biar lihat aja artis kan 10 tahun syuting terus. Waktu itu kan memang masih kecil ya, maksudnya saat itu kan Aliando waktu mas saya belum 17 kali. Kalau udah belum ya? Kalau 2000 udah sorry. Udah dari mulai umur 17-18 kali ya. Sampai 2016 dia lahir tahun. Ya pokoknya segituan lah, maksudnya masih relatif lagi transisi ya. Ya cuman kalau saya justru bilang ya dia memang punya mimpi banyak ya. Maksudnya dapat kata memang anaknya punya cita-cita yang luar biasa kalau saya bilang. Cuman kan kalau gimana-gimananya ngeluhnya segala macem, ya mungkin kalau masa sih jarang ngeluh. Jadi gue kasih gejala ini untuk teman-temannya ya. Saya pejuang OCD karena baru tetap masih terus berjuang. Jadi udah setahun, jadi OCD-nya bukan dari gue tapi dikasih gitu loh. Jadi aneh gitu loh, dikasih kayak, dan gue bisa ngerasain karena ini tuh kayak bukan pure langsung dari gue, tapi kayak ada gelombang gitu loh di sini nih, di kepala gue. Udah setahun ini masih, tapi ini udah jauh. Makanya kenapa gue bisa live sekarang? Kenapa gue bisa live sekarang? Karena itu dia, maksudnya progres gue untuk bisa berkarya lagi, bisa untuk ke depan lagi, ya lebih ada kemajuan gitu loh. Tapi ibarat ini kan cuma sekedar informasi aja. Kalau misalkan ia pun selesai OCD-nya, terapinya selesai, nggak akan langsung keluar teman-teman. Kita santai dulu, rehab dulu. Melihat peristiwa naas yang menimpa Aliando, sebagai paman, Dodon pun juga mengaku terkejut, syok bahkan sedih. Lantaran ia mengenal Aliando sedari kecil. Bahkan ia pun terus menemani sang keponakan hingga mencapai puncak kepopuleran. Keterkejutan Dodon pun bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama ia berada di bawah manajemennya, Ali justru dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan, saat terakhir Dodon menemani Ali berkarir di dunia keartisan pada tahun 2016, ia mengaku jika mantan kekasih Prilly Latuconsina itu justru sedang bersinar namanya. Cukup kaget ya, karena sudah lama tidak komunikasi, karena memang saya sibuk. Udah lupa mas, selesai mas, lama banget udah bingung juga maksudnya. Ya dengar kabar gini juga saya juga cukup kaget, jadi bingung gitu, maksudnya di flashbacknya terlalu lama dengan dunia yang beda banget ya, jadi udah kelupaan mas. Saya juga udah lama bener itu lu momen kapan tahu, maksudnya proses bagaimananya dia lagi 2016 lagi bagus-bagusnya gitu lagi. Pengakuan Aliando atas apa yang dialaminya memang cukup mengejutkan. Terlebih bagi sang paman yang notabene mantan manajernya. Lantas, seperti apakah Dodon melihat sosok keponakannya itu yang banyak dielu-elukan namanya? Benarkah saking sayangnya dengan Ali, pada waktu itu ia pun sampai rela untuk mengorbankan kuliahnya demi menemani Ali berkarir di dunia entertain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Siapa yang tidak kenal dengan Aliando Syarif? Aktor muda berbakat itu mulai melejit melalui sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang melambungkan namanya ke puncak karir. Bahkan karena keyakinan sang paman dengan talenta tinggi yang dimiliki Aliando, pada waktu itu Dodon pun sampai rela meninggalkan kuliah kedokterannya hanya untuk bisa menemani Aliando meniti karir dari nol menuju kesuksesan. Kendati demikian, seiring berjalannya waktu, Ali justru menginginkan untuk berdiri mandiri dan meninggalkan manajemen Dodon yang telah membesarkan namanya.
Alih-alih merasa geram, Dodon justru menghormati keputusan Ali dan kembali melanjutkan kuliah kedokterannya. Viralnya kenapa lagi gitu kan, kalau dulu kan memang viral luar biasa kan, mungkin ya soalnya ngetop-ngetopnya kan, habis itu dia pengen mandiri ya, saya hargai keinginannya karena dia pengen mandiri, karena mungkin dia sudah cukup besar lah saat itu, dan saya juga kan harus nyelesain kuliah saya juga kan, nggak apa-apa karena pada dasarnya memang dia talenta gitu, maksudnya memang dari kecil sudah kelihatan dia talenta luar biasa ya, maksudnya banyak bisanya memang, dan suara dia bagus, dan acting dia luar biasa, terus acting luar biasa, suara dia bagus, main drum jago banget, seperti casting, walaupun dulu banyak kerikil-kerikil yang mungkin ya mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau Ali juga pernah berapa kali kita nggak diterima casting gitu, maksudnya pasti hiruk pikuknya pasti ada lah, sampai akhirnya film layar lebar dia main. Kuliah saya nggak bisa disambi-sambi waktu itu, maksudnya apalagi kuliah kedokteran juga agak berat kan, jadi sudahlah, keterlambatan itu ya nggak apa-apa, jadi pokoknya jadi kan saya selesai dan Alinya juga jalanin, karena juga memang darah actingnya luar biasa kan, darah seniman memang turun deras betul kan, dari neneknya juga penyanyi. Kalau sama fans, gue tuh nggak mikirin apa-apa ya, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin fans, nggak mikirin apapun. Tapi yang pastinya ketika gue sembuh, itu udah berdampak baik untuk orang lain pastinya. Jangan sampai kita cuman ingin membuat orang bahagia, kalau kita tuh nggak bisa bahagia kalau menurut gue. So, yang paling penting sekarang adalah how to make you happy now, so you do it now gitu. Jangan lu menunda-nunda semuanya gitu. Menurut gue sih gitu. Karena ketika lu happy, udah pasti di sekeliling lu orang juga happy. Tak bisa dipungkiri, sebagai salah satu orang terdekat yang menemani Aliando meniti karir dari nol hingga ke puncak kesuksesan, Dodon pun mulai menyadari perubahan yang terjadi dalam diri Ali yang ia kenal dulu. Pasalnya, Aliando yang ia kenal begitu lucu dan seringkali jahil kepada teman-temannya di saat syuting. Tak hanya itu, sosok Aliando yang dikenalnya dulu juga senang bercerita tentang kesehariannya. Namun demikian, kini Dodon pun justru mengaku kesulitan untuk mendeskripsikan keponakan kesayangannya itu karena ia sudah tidak lagi berkomunikasi intens karena kesibukan masing-masing. Saya bingung ya, maksudnya karena saya juga tidak tahu di mana letak dianya, kenapa, dengan siapanya kan saya nggak tahu ya. Cuman saya sih ya berdoa ya, kalau memang karena update-nya juga saya kurang tahu ya. Ya berdoa semoga semua penyakit cepat berlalu lah. Shock juga, kaget juga, cuman semoga cepat berlalu dan kembali ke seperti dulu lagi gitu, maksudnya dengan semangat juang yang saya tahu dia tinggi, karya yang luar biasa gitu, totalitas tinggi. Kalau dulu yang saya tahu mah Ali dulu mah senang cerita lah, maksudnya modelnya memang karena dia dari kecil suka, saya tahunya dia dari kecil, tapi nggak tahu kalau ketika dewasa mah justru saya nggak tahu ya. Kalau kecil dia lucu memang, anak waktu kan banyak berita-berita dia jahil gitu kan modelnya ya, teman-teman syuting nggak tahu dia jahil, dia ya memang gitu. Yang saya tahu sampai segitu, kalau yang sekarangnya malah saya nggak tahu karena memang jarang banget ketemu ya, maksudnya jarang banget ketemu lah, pokoknya intinya saya lupa kapannya, mungkin setahun lalu mungkin atau berapa tahun lalu gitu ya ketemu ya gitu, cuman ketemu cuman ya saya hello, karena memang ya kan saya juga kalau ditanya dunia yang di sekarang saya nggak tahu juga, kalau mau tanyain mau ngobrol tentang dunia sekarang di entertain saya juga udah nggak di entertain, udah lama banget. Terus kalau saya ngobrol tentang kerjaan saya juga kan pasti juga nggak nyambung juga, jadi mas hello tanya kabar gitu dong, itu sudah cukup lama juga itu juga gitu. Nah itu tuh juga pernah ketemu lebaran tahun berapa ya? Lebaran mungkin lebaran 2 tahun karena saya nggak tahu aktivitasnya, dan saya juga ya punya kesibukan yang beda banget kan gitu, jam istilahnya jam beredar beda, semuanya beda gitu. Terus ya sudah, jadi memang karena
saya juga jalanin kuliah yang cukup berat juga, udah gitu, saya nggak tahu lagi. Komunikasi Iya, baik itu udah. sebagai abang yang menyalurkan dia dari awal itu Iya udah sudah nggak tahu ceritanya gitu maksudnya. Ditambah saya nggak update juga di media sosial, jadi makin nggak tahu. Sebenarnya masih terapi, tapi kayaknya tinggal terapi tahap akhir, jadinya udah bisa kemana-mana. Jadi justru sekarang yang diperlukan itu adalah harus bisa komunikasi sama orang. Sekarang kesulitan berkomunikasi sih masih sedikit, tapi seenggaknya obsesifnya udah nggak ada. Jadinya nggak kayak kemarin lah. Melihat kejadian naas yang menimpa Aliando, Dodon pun mengaku begitu prihatin dan ingin menolong sang keponakan secara medis. Lantas, seperti apakah harapan Dodon untuk kesembuhan psikologis Aliando di masa depan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Tak bisa dipungkiri, di tengah kesibukannya bekerja, Dodon kini tak lagi bisa memonitor Aliando seperti saat dirinya menjadi manajernya dulu. Bahkan Dodon pun kini mengaku prihatin dengan kondisi kesehatan mental sang keponakan. Dan sebagai paman, benarkah jika ia ingin turun tangan langsung membantu keponakannya itu menuju kesembuhan? Kalau dari segi medisnya idealnya memang harus ya kita anggap jadi pasien kan gitu maksudnya. Kalau memang kondisi kayak gitu ya kan saya belum lihat realnya kan. Kalau memang kayak gitu ya secara medis memang mungkin ya idealnya harus disembuhkan atau idealnya mungkin yang lagi bareng idealnya tetap harus berobat sih. Kalau dari segi medisnya saya punya sebagai dokternya ya, kalau saya sih kalau dari segi medis ya namanya orang sakit ya harus kita bantuin kan itu, apapun penyakit dan segala macam kita maksimalin kan gitu loh. Cuman mungkin prosesnya kan butuh proses kan, kalau masalah lokasi nyari segala macamnya ya mungkin bisa sambil pelan-pelan lah. Kalau pengennya ya kalau secara medis ya saya harusnya pengen untuk ngobatin. Kalau maksudnya mungkin pengobatan itu bukan lewat saya, tapi kan lewat dokter spesialis. Tergerak hatinya untuk bisa menyembuhkan sang keponakan dari segala kepahitan hidup, seolah menjadi keinginan yang ingin Dodon lakukan saat ini. Bukan tanpa alasan, hal itu ingin dilakukan lantaran ia ingin melihat Aliando kembali bersinar lagi di dunia hiburan tanah air. Karena tak bisa dielakkan, Aliando adalah salah satu talenta muda yang dibutuhkan dunia sinema saat ini, dan para penggemarnya pun begitu menanti-nantikan karyanya. Kalau memang sakit ya berobat ke dokter spesialis jiwa atau ke psikolog untuk terapinya biar cepat sembuh, karena orang Indonesia masih mungkin ya Alisius masih nungguin karya-karya Ali kan gitu, jadi tetap berkarya aja ya. Kangen ya kangen, cuman ya memang mau gimana keadaannya kan gitu ya. Cuman mudah-mudahan badai ini cepat berlalu ya, tetap semangat pokoknya maksudnya, karena dia memang talent luar biasa, sebagus main drum, kan gue bilang main artis main drum jago, nyanyi main drum jago, terus nyanyi jago, bisa nyanyi, bisa main drum dengan baik, main sinetron acting dengan bagus kan juga langka. Iya. Ya baik-baik aja dan masih ya baik-baik aja alhamdulillah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang
3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi.